La ilaha illallah. ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hikmat adalah menyatukan pikiran dan perasaan sehingga pikiran tidak berfungsi, sehingga nafsu tidak berdaya mengganggu pikiran. Kalau sudah bagus diamnya, akan timbul ketika yang merenyam-renyam hilang, timbul terang seterang-terangnya, maka tajalilah rahasia Allah ke jasad. Satu dengan jasad, meliputi jasad, bercahaya-cahaya bertubuhkan Roh Kudus, rahasianya Allah Ta'ala. Bagaimana praktik diam atau tafakur hakiki menuju tajalli? Caranya, pandang tubuh yang diam itu, tubuh maha ruang, Johiru Robbi itu. Rasakan diamnya tubuh yang di dalam pusat, bukan merasakan diamnya tubuh kamu yang johir, melainkan merasakan diamnya tubuh yang di dalam pusat. Turunkan perasaanmu di pusat, dan pusat jangan kamu tarik-tarik ke dalam atau keluar. Turunkan perasaan ke pusat diam, di pusat kita, bukan menahan nafas, melainkan mendiamkan perasaan. Coba rasakanlah sendiri. Kalau perasaan sudah diam, bersih pikiran dan perasaan, sama tengah hati itu kedudukannya di dalam pusat. Disinilah perhimpunan tubuh, hati, nyawa, rahasia. Semua berhimpun pada Roh Kudus. Jangan lagi dihimpun-himpunkan. Sudah begitu prosesnya. Yang tahu hanyalah orang yang sudah ada pengalaman tajalli. Pengalaman ini guru paling tinggi, tidak dapat dibeli dengan uang, jabatan, pangkat, kedudukan. Bagaimana mau cerita tajalli kalau tidak ada pengalaman proses tajalli? Dan sama tengah hati itu rahasia yang maha kuasa dan berkuasa atas semua diri manusia. Kalau kita tafakur dan semua berhimpun pada sama tengah hati, berproses sendiri, tidak perlu kamu menghimpun-himpunkan lagi. Maka berusahalah dalam tafakur, seluruh johir batin satu dengan Roh Kudus. Kita akan mendengar zikir memuji dirinya sendiri. Dia yang berkata-kata. Disinilah kita dapat pelajaran hakiki. Kita bisa dengan sendirinya. Yang berkata-kata itu, wa fi anfusikum afala tubsirun. Sahnya tafakur, Roh Kudus diam, sehingga kita bernyawa dengan hakiki atau nur. Untuk dapat tajalli, hendaklah perasaan sampai di pusat, jangan ditarik-tarik lagi. Jalannya tajalli ada di dalam diam, diam sediam-diamnya. Satukan ingatan dan perasaan sehingga rahasia Allah yang ada pada jasad bagus kerjanya. Diamkan suara, tidak ada lagi perkataan pikiran dan perasaan. Dapatlah mendengar rahasia yang ada pada jasad. Bicara hanya dengan hasil praktik tajalli, biar dia ulama sekalipun. Jangan sok bicara soal tajalli kalau tidak dapat mengajarkan praktik tajalli. Hasil tajalli dengan bicara doang, tong kosong nyaring bunyinya. Coba kita ingat yang dikatakan oleh Syekh Junaid, inni ruya'tullah sittin namarah. Aku melihat Allah 60 kali. Perhimpunan tafakur itu di sama tengah hati. Jangan kamu himpun-himpunkan lagi. Tafakur itu saatan saja. Yang dikatakan saatan itu tidak ada apa-apa lagi. Turunkan tali jangkar perahumu sampai ke dasar samudra diam. Turunkan perasaan sampai di tempat diamnya, yaitu di pusat. Hikmatkan johir batinmu dengan tubuh yang diam itu, yaitu tubuh Roh Kudus. Inilah perasaannya perasaan, rahasia Tuhan yang ada di sama tengah hatimu, yaitu di pusat tubuh ini. Yang dikata wa fi anfusikum afala tubsirun,
Aku ada di dalam diri kamu. Mengapa kamu tidak mau kenal padaku? Aku inilah tajalli rahasia Allah. Banyak-banyak baca Quran, aku datangkan rahmatku kepadamu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Rahasia Tuhanmu ada di sama tengah hati, yaitu di pusatmu. Kenalilah tubuh rahasia Tuhan yang ada di pusatmu, ada pada setiap manusia dan berkuasa pada setiap diri manusia. Rahasia Tuhan itulah disebut Ruh Kudus, ruh yang suci, tubuh Rasulullah, tubuh Allah Ta'ala. Dalam tafakur, turunkan perasaanmu sampai diamnya di pusat rasa diam. Tubuh yang diam itu sewaktu kamu menarik napas dan sewaktu kamu menurunkan napas. Turunnya kamu ikuti beserta perasaan sampai sama tengah hati atau pusat. Tubuh yang di pusat itu bersifat diam, tidak ada keluar masuk napas lagi. Itulah saatan, sesaat yang setara dengan 70 tahun ibadah. Yang dikatakan saatan itu tidak ada napas turun naik lagi. Jasmani, ruhani, nurani dan rahasia sudah esa dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus esa dengan Rabbul Izzati. Selesailah kembali esa. Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Sunnah Nabi itu ada 3, ada surah penampilan Nabi, ada sirah perbuatan Nabi, ada sarirah perasaan Nabi. Apa yang membuat Nabi bahagia, apa yang membuat Nabi sedih, gimana Nabi orangnya sangat menjaga perasaan sehingga paling gak suka menyinggung orang lain atau memberatkan orang lain, membebankan orang lain. Itu namanya sarirah. Kita kalau bisa sampai mengenal sarirahnya Nabi, bukan hanya surah dan sirah. Karena kalau kita nggak belajar sarirah Nabi, jangan-jangan semakin kita mengetahui sunnah Nabi, semakin jadi bikin orang nggak nyaman. Padahal Nabi SAW sendiri dengan sarirah beliau adalah orang yang paling menyenangkan. Mungkin kita wawasan tentang Nabi itu bagus, surahnya kita mencontohkan Nabi itu hampir sempurna, karena nggak ada yang sesempurna Nabi pastinya. Cuman kok nggak bisa bikin orang nyaman? Jangan-jangan kita tahu banget surah, belajar banyak sirah, tapi hampir kurang aware tentang sarirahnya Nabi, perasaan Nabi. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu, pahit getih perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau tinggi berketimu, tidak tergambar
Sesungguhnya